Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Dan kita saling memaafkan sebagai manusia biasa. Jadi lanjutan daripada video tadi malam atau cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia. Mungkin banyak orang yang berkata, kenapa video ini tidak ada editannya ataupun dan lain sebagainya. Saya mempunyai alasan yang tertentu sehingga saya tidak mengedit ataupun mempercantik ataupun lain sebagainya, karena saya suka yang alami. Kemudian pun yang saya bicarakan ini adalah kisah nyata. Jadi saya tidak ingin mengeditnya sedikit pun. Itu pun kami potong video karena kalau terlalu panjang dikirim juga memerlukan sesuatu biaya yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian lambat juga akan terkirim kalau terlalu panjang. Jadi kami menggunakan aplikasi pemotongan video. Jadi lanjutan daripada cerita atau kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diriku adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Setelah kemarin di kampung, setelah dites dan diuji untuk menyampaikan ilmu yang pernah kami pelajari atau yang pernah kami perjuangkan, maka kami tidak ingin dilihat sebagai orang pemalas, bahwa dengan umum yang dikatakan bahwa ketika orang menjadi pendakwa akan menjadi pemalas, maka saya tidak mau menjadi fitnah karena saya yang menjadi pemalas. Hanya dakwah yang saya lakukan sehingga saya tidak bekerja di dunia, saya tidak ingin terjadi. Maka alhamdulillah kami kembali lagi beraktivitas, ikut dengan orang kerja bangunan lagi. Dan setelah kami ikut lagi kerja bangunan dan gaji sudah naik, digaji dengan Rp25.000. Dengan seiring waktu berjalan, dengan saya singkat juga dengan cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, maka setelah itu kami pergi lagi panen tebu. Di situ lagi muncullah ujian yang luar biasa bagi saya lagi, karena kami dijanji gaji 30.000 satu hari, tapi nyatanya tidak sesuai apa yang disampaikan, karena kami lebih 1 bulan kami dibayar cuma Rp400.000, dan sedangkan saya bekerja lebih 1 bulan. Tapi itu saya tidak mempermasalahkan dan tidak sakit hati pun, tidak merasa sakit sedikit pun. Saya mensyukuri apa yang saya dapatkan, mungkin itu adalah rezeki saya. Setelah apalagi namanya itu adalah pelajaran bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh, sehingga suatu saat nanti kita akan mendapatkan sesuatu pekerjaan yang memuaskan ketika kita mampu melewati sesuatu pekerjaan yang mungkin hasilnya tak seberapa. Kemudian setelah itu kami lagi kembali bekerja bangunan lagi dengan diupah dengan gaji Rp25.000. Dengan seiring waktu berjalan kami ikut lagi dengan potong padi. 13 hari kami digaji Rp350. 13 hari kami digaji Rp350.000. Dan alhamdulillah, meskipun sedikit yang kami peroleh dalam perjuangan yang kami tempuh untuk menafkahi daripada keluarga atau ibu dan saya punya adik dengan saya punya bapak, karena bapak saya masih hidup pada waktu itu, cuma sakit-sakitan. Kemudian seiring waktu berjalan
kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saya begitu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan 2007 mungkin 2008 bapak saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat yang sesungguhnya, itu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seiring waktu berjalan dan kisah hidup yang pernah kami lalui, setelah itu maka kami kembali lagi belajar keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan untuk belajar agama, sehingga saya sempat menginjak daripada pada waktu itu saya sempat ke Palu dan dilanjutkan ke Bantaeng. Setelah seiring waktu berjalan sampai 4 bulan kami pulang di kampung. Ya, alhamdulillah kami belajar untuk menjadi seorang pendakwah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mendatangi dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari pintu ke pintu, mengajak manusia sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ilmu yang kita miliki atau yang saya miliki meskipun sedikit. Karena saya berpegang kepada hadis balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Jadi kemudian setelah itu maka kami semakin memahami daripada namanya pelajaran agama, dan saya sangat bersyukur karena kami pernah digelar adalah orang yang paling terbodoh di dunia dan akan bodoh selamanya sampai saya mati. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya juga tahu sedikit agama walaupun sedikit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cerita-cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Mungkin banyak orang yang bertanya kenapa itu terus. Tapi insya Allah nantikan daripada video-video selanjutnya, karena pada awal-awal daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui mungkin belum membuat terharu ataupun bagaimana, karena kan membutuhkan proses, karena saya akan membicarakan bertahap, tidak mungkin satu langsung 10, satu terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, nanti tercapai sendiri, baru saya bicarakan dengan sesuai dengan waktunya. Bagi saudara-saudariku, saudara seimanku dimanapun berada, apabila ada juga non-muslim yang mendengarkan, bila penasaran, nantikan daripada video-video yang saya akan buat menceritakan kisah hidup yang pernah kami lalui. Semoga akan menjadi pelajaran khususnya kepada pribadi saya sendiri dan kepada seluruh manusia di seluruh dunia yang ingin menjadikan sebagai pelajaran apa yang pernah kami lalui. Ini adalah cerita-cerita yang kami sampaikan mengenai bahwa apabila seseorang hidup di permukaan bumi ini, maka ujian itu tidak akan pernah berhenti, akan silih berganti. Dan kami betul-betul selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ikut dengan orang, kami selalu mendapatkan ujian, namun saya selalu bersabar karena mungkin itu adalah jalan-jalan yang harus saya tempuh. Allah menguji kesabaran saya, sehingga pada saat ini saya sudah merasakan bahwa saya adalah orang yang merasa berkecukupan dengan apa yang saya miliki, dengan merasa bahwa saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Nantikan daripada video-video selanjutnya untuk mengetahui daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Semakin berjalan waktu, maka akan semakin luar biasa ya kita dengarkan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui. Karena saya ingin menyampaikan ini, semoga cerita kisah hidup yang pernah kami lalui ini sehingga bisa menjadi gambaran untuk kita semua bahwa apapun yang pernah kita tempuh dengan ujian seberat apapun, jangan pernah berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala pasti
akan menginginkan sesuatu yang terbaik untuk kita apabila kita berhasil melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi sampai sekian video pada malam ini yang saya bisa bicarakan kisah hidup yang pernah kami lalui. Dan nantikan video-video selanjutnya. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.